Assalamualaikum. Halo bro-bro semuanya. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Coding with Baim. Selamat datang di episode kedua, episode lanjutan mengenai pembahasan kita tentang CSS. Dan di episode kedua ini kita akan belajar bersama-sama mengenai penggunaan box shadow dan penggunaan text shadow di CSS yang berguna untuk memperindah tampilan website kita nantinya. Nah, jadi langsung aja kita ke pembahasan pertama, yaitu mengenai penggunaan box shadow. Jadi properti box shadow ini bakal kita gunain untuk membuat bayangan untuk kotak atau elemen kontainer. Nah, misalkan bingung, di sini udah ada contohnya ya. Maksudnya gimana? Nah, di sini di gambar pertama ini kan ada suatu kotak atau elemen kontainer ya. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat di sini tampilannya kayak ya gini aja gitu, nggak ada shadow atau bayangannya gitu, karena kita belum tambahin properti box shadow di dalamnya. Ya, tampilannya masih kurang terlalu menarik gitu lah ya. Nah, berbeda dengan yang di sebelah kanan ini. Jadi kontainer atau kotak yang di sebelah kanan ini udah ada bayangannya nih, tuh kelihatan lah ya di sisi kanan dan bawahnya. Nah, ini adalah hasil dari ulah kita ketika kita menambahkan properti box shadow untuk kotak atau elemen kontainer ini gitu. Kalau misalkan penasaran gimana sih cara penggunaan box shadow-nya, kita bisa praktekin aja langsung di kode editor kita. Langsung aja kita ke Visual Studio Code, dan seperti biasa kita bikin file baru dengan cara Ctrl N, kemudian kita save filenya yang udah kita buat dengan cara Ctrl S atau Ctrl Save. Di sini kita rename file kita misalkan shadow gitu aja ya, .html, kita enter aja. Kita kembali ke Visual Studio Code-nya, kita bikin struktur awal HTML. Dan di sini kalau kita mau praktekin seperti yang di slide tadi, yaitu membuat suatu kotak ada bayangannya, yang harus kita lakuin itu ya berarti bikin ini dulu, kontainernya dulu. Misalkan di sini kita bikin nama kontainernya tuh shadow gitu. Yang nanti otomatis dibuatkan ininya, div-nya, kelasnya itu shadow. Nah, di sini bisa kita kasih tulisannya aja, misalkan ini adalah box shadow gitu. Nah, mungkin gini aja lah ya. Nah, kalau misalkan gini aja kan pasti kalau misalkan kita lihat tampilannya, sebentar kita buka file ininya dulu, HTML-nya, pasti tampilannya begini aja gitu kan. Soalnya kita belum atur nih si kontainernya ini mau dikasih background apa, terus panjangnya seberapa gitu kan. Nah, kita kasih style CSS nya dulu di sini kayak begini. Terus ini kita panggil si kelasnya itu kelas shadow yang pengen kita kasih gaya gitulah ya. Terus di sini kita atur lah tuh ini panjangnya, terus tingginya juga kita bakal atur, misalkan 80 px saja lah ya. Terus background colornya kita bikin lavender aja. Terus paddingnya ya, padding, masih ingat kan padding? Kalau misalkan nggak ingat atau lupa, nanti bisa dicek episode pertama pembahasan CSS kita. Di situ kita udah ngebahas tentang padding sama margin juga. Nah, misalkan di sini 30 px gitulah ya. Kemudian marginnya kita bikin auto ya, sama kasih jarak antara kotak sama itu atas, tepi atas halamannya kita pakai margin top 50 pixel aja. Coba kita save di sini dan kita refresh, dan ini adalah ya elemen kontainernya yang udah kita atur sedemikian rupa lah ya. Jadi ya kurang lebih kayak begini. Dan sekarang yang pengen kita lakuin itu adalah menambahkan sebuah shadow atau bayangan di kotak ini gitu. Nah, jadi kita bisa tambahin kayak begini. Kita bisa tambahin properti box shadow seperti yang tadi di slide udah kita bahas sebelumnya ya. Jadi kita bisa nambahin properti box shadow. Kemudian di sini, nah yang penting itu di sini cara penulisannya. Ikutin dulu, nanti saya bakal terangin satu-satu ini maksudnya apa gitu ya. Misalkan begini, terus begini, dan yang terakhir adalah gray gitu. Nah, ini tuh apa gitu.
kok harus begini gitu, emang kenapa kalau misalkan gak kayak begini. Nah, jadi properti bayangan atau shadow itu ya, box shadow itu punya 4 nilai yang harus diberikan. Nah, apa aja? Ya ini dia, ini 1, ini 2, ini 3, dan ini 4 gitu. Maksudnya ini emang apa aja gitu. Nah, yang pertama ini adalah nilai awal yang bakal digunain buat nentuin arah horizontal. Nah, kalau yang sebelah sininya, yang nilai kedua ini digunain buat nentuin arah vertikal. Jangan sampai kebalik ya. Horizontal itu ke samping, kalau misalkan vertikal itu dia ke bawah ya. Nah, nilai ketiga ini adalah nilai buat nentuin tingkat keburaman atau blur si bayangan tersebut. Nah, yang ini adalah warnanya. Warna ini ya bisa kita pakai RGB, terus RGBA. Maksudnya apa sih? RGB itu kan red, green, blue ya. Kalau misalkan RGBA ya A-nya itu berarti alpha ya, bukan Aldos. Itu bisa pakai kode warna, terus nama warna dan lain-lain juga. Gitu. Nah, udah kita kasih ini, kita kasih box shadow-nya, kita kontrol save aja, terus kita lihat nih hasilnya gitu di sini. Nah, udah sama ya kayak yang di slide tadi itu. Jadi di sini udah ada shadow-nya atau bayangannya. Nah, ya kurang lebih kayak begini cara kita menerapkan si property box shadow di dalam CSS untuk menambahkan atau membuat sebuah bayangan di suatu elemen kontainer. Kalau misalkan ini mau ditinggiin dan mau lihat perbedaannya gimana, ya misalkan aja lah ya, ini kita bikin 30px, yang berarti ini arah horizontalnya ini bakal jadi lebih banyak gitu. Kita lihat aja nanti di sini bakal lebih panjang lagi. Nah, tuh. Jadi bayangan yang mengarah ke sana gitu kan, horizontal ke samping, itu dia bakal lebih lebih panjang lagi. Karena di sini nilai yang pertama itu adalah nilai untuk nentuin arah horizontal, dan nilainya udah kita banyakin dari yang tadi 3 jadi 30. Kalau misalkan kita balikin ya jadi seperti semula lagi. Nah, sebetulnya kita bisa nih mindahin bayangan ini. Yang tadi ini kan di luar ya bayangannya, kita bisa pindahin ke dalam gitu. Jadi bayangannya bukannya di luar tapi ada di dalam boxnya. Nah, kita bisa pakai nih kata kunci inset. Nah, di mana kita naruhnya? Di sini, di dalam sini gitu kan. Kita pakai inset, kita kontrol save, kita lihat perbedaannya. Nah, jadi otomatis bayangannya ada di dalam si boxnya tersebut. Kalau misalkan bayangannya mau ditaruh di sebelah bawah, nah kita bisa begini nih. Jadi nilai ini sebetulnya, dua nilai ini bisa kita jadiin nilai negatif gitu. Tapi kalau misalkan nilai yang ketiga ini yang buat ngatur keburaman, itu dia nggak boleh negatif. Jadi yang boleh negatif ini aja gitu. Bisa kita terapin negatif 3 pixel gitulah ya. Nah, dia jadi dari yang tadinya di atas dia jadi pindah ke bawah gitu, soalnya kan negatif lah ya. Nah, kurang lebih itu adalah pembahasan singkat ya mengenai box shadow di CSS. Oke, kita ke pembahasan terakhir kita di episode kedua ini, yaitu mengenai penggunaan text shadow. Properti text shadow ini bisa kita gunain untuk membuat bayangan pada teks. Nah, kalau yang tadi itu kan kalau box shadow itu bisa kita gunain untuk membuat bayangan pada kotak. Nah, kalau misalkan text shadow itu kita ngebuat bayangannya pada teks. Nah, seperti contoh di bawah ini, kalau misalkan kita pakai properti text shadow, nanti yang ada bayangannya itu di teksnya tuh. Karena kalau misalkan boxnya dia masih kayak di sini, dia nggak ada shadownya. Nah, kita langsung praktikan aja di kode editor kita biar kita lebih jelas gitu. Yuk, ini masih di codingan kita yang tadi mengenai box shadow. Sekarang kita mau nulis namanya teks gitu aja lah ya. Ada teks ini misalkan ini adalah text shadow. Ini kurang. Nah, ini kalau misalkan kita control save terus kita lihat di sini sama kayak yang tadi ini ya. Jadi cuma ada teksnya doang, soalnya belum diatur segala macam gayanya. Kita atur dulu di sini. Misalkan kita mau ngasih
gayanya di kelas teks ya. Jadi kita masukin si teksnya itu, terus kita bisa atur kayak begini. Misalkan paddingnya 20 px, terus kita bisa ngasih bordernya 1 px. Ini maksudnya kita ngasih border ya, border. Nah, misalkan begini aja dulu ya. Nah, kita lihat di sininya, kita refresh. Nah, dia udah ada bordernya di sini yang udah kita tambahin tadi. Border di sini udah kita tambahin border. Nah, misalkan di sini kita mau ngatur jarak atasnya lah ya, biar nggak terlalu dempet. Ya kita bisa kasih 50 pixel biar jarak ininya nggak terlalu dempet. Nah, udah lumayan. Nah, terus di sini kita bisa cobain nih si teksnya ini. Kita mau ngasih shadow di teksnya dengan cara text shadow. Kita klik aja. Nah, 4 nilainya ini sama ya, 4 nilai yang di sini, yang di ini kita harus kasih di sini juga. Jadi kita samain aja, misalkan 3 pixel buat si horizontal, 3 pixel buat vertikal, 4 pixel buat keburamannya, terus warna dari bayangannya misalkan kita kasih white ya. Nah, terus background ininya, background colornya kita ubah jadi lavender aja. Nah, kita ganti warna gray, terus kita lihat bayangannya. Nah, di sini kita udah bisa ngelihat nih kalau teksnya ini udah ada bayangan atau shadownya. Gegara ulah kita tadi ya. Kita udah nambahin properti text shadow di style CSS-nya. Jadi otomatis teks yang ada di sini itu akan diberikan shadow atau bayangan seperti ini. Jadi kurang lebih itu adalah penjelasan singkat mengenai box shadow dan text shadow di CSS yang bisa kita gunain buat memperindah tampilan website kita gitu. Oke, cukup sekian episode kedua ini. Intinya sehat selalu dan jangan lupa keep coding.